warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ibu yang di bawah. Cukup kau dengarkan saja suaraku. Orang yang bercinta mendengar suaranya saja sudah bahagia. Betul, betul. Pakai kursi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dengan para asatidz wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, wabil khusus yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, sahibul ma'had Al-Maqsud Kiai Abdul Wahab, sekeluarga besar, santri, jamaah dan pecintanya, kita doakan semoga oleh Allah ditambah sehat panjang umur, dimustajabkan doanya, segala harapan dan rencana beliau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan para alimil ulama, para kiai, para imam manaqib yang hadir. Alhamdulillah dari Brebes Utara hadir, yang dipimpin Bapak Lurah Rahal ya, dan juga Bapak Haji Suki dan rombongan Pak mobil tadi ya. Dari Bantar Kaung hadir, dari Kali Erang juga hadir, Bumi Ayu, dan dari mana-mana, dari Cilibur ada, Cipetung ada semua ya, dari Cimerak, Bojong Meros, Baghdad, Arab Saudi, amin ya robbal, adalah ya, dari Baghdad juga ada. Idza dzukirat manaqibi wa ana hadirun, dimana dibacakan manaqibku daunya Syabdul Qadir, maka aku akan hadir. Yakin? Yakin? Tidak usah khawatir, siapapun yang hadir, yang bawa hutang pulang, Allah berikan jalan bisa bayar lunas hutang-hutangnya. Yang punya masalah rumah tangga, ada istrinya rewel, suaminya nyandu, ridho, apapun masalahnya, ayah doakan melalui sebab barokah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa engkau orang yang aku cinta pulang dari tempat ini, semoga seluruh permasalahanmu diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, malam ini ayah ditakdirkan oleh Allah melangkahkan kaki ke tempat ini untuk silaturahim, ke tempat orang tua kita, ke tempat guru kita, pimpinan pondok pesantren Miftahul Manan di tempat ini. Semoga langkah kakiku ada manfaat dan barokah. Tadi siang sudah ngaji ya orang sini ya? Betul. Alhamdulillah, berarti dengan acara miladnya pesantren Miftahul Manan ini, kampung ini jadi barokah. Yang biasanya gak jualan kopi bisa jualan kopi, yang biasanya gak kumpul bisa kumpul. Ini adalah bentuk keberkahan dari Allah. Maka pondok pesantren
dimanapun berada berdiri adalah wadah untuk umat. Betul? Semakin banyak pondok pesantren di satu daerah, berarti Islam ditambah itu tak bertambah makmur. Amin, Allahumma. Gak usah merasa takut. Oh, ini ada pesantren lain, ada pesantren baru berdiri. Gak usah kamu merasa takut, gak usah kamu merasa khawatir dan tersaingi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Semua itu sudah berada dalam aturan dan ketetapan Allah. Jatah manusia sudah diberikan porsi masing-masing. Betul apa enggak? Kalau jatahnya satu piring ya tetap satu piring. Mau minta 2 piring ya tidak bisa, tetap tumpah. Betul? Nah, maka dengan adanya di Bumi Ayu dan sekitarnya banyak pondok pesantren berdiri, ini kita harus syukuri. Paling tidak masyarakat sekitar jika ingin memondokkan anak belajar ilmu agama, tak perlu sulit, tak perlu susah, karena di lingkungan dan daerahnya masing-masing sudah berdiri tempat-tempat pesantren dan tempat-tempat ibadah. Tepuk tangan untuk Bumi Ayu. Ini paku-pakunya Indonesia. Betul apa enggak? Indonesia merdeka lewat para santri. Yang mendamaikan dunia juga santri. Maka semoga santri Miftahul Manan mampu mengisi bangsa ini ke depan, menjadi santri-santri terbaik bagi bangsa di masa yang akan datang. Amin. Menjadi santri-santri terbaik untuk agama di masa yang akan datang. Khusus bagi adik-adikku para santri, jadikan pondok pesantren itu adalah rumahmu. Kalau di rumah kamu ngepel, maka di pesantren juga harus. Setuju begitu? Kalau di rumah kita nyuci baju sendiri, di pesantren juga nyuci baju sendiri. Kalau tempat di rumah itu kotor kamu sapu, maka di pesantren juga harus nyapu. Betul? Jangan pernah kau beda-bedakan antara rumah dan pesantren. Di rumah ada ibu dan bapak yang melahirkan kamu, di pesantren ada guru, ada kiai dan bunyai sebagai orang tua pengganti kalian. Ketika ini kalian rawat, di pesantren bukan hanya pintar urusan agama, tapi akhlakul karimah itu juga penting. Betul? Jika ingin barokah umur, maka kalian harus baik kepada ibu bapak kalian. Ridullah firidul walidain. Ketika ibu bapak kalian ridho, maka Allah akan ridho kepada kalian. Ketika ibu bapak kalian ridho, maka nggak mungkin seorang anak yang mendapat ridho dari orang tua hidupnya akan berada dalam kesulitan. Tapi ketika kita ikut bersama kiai, carilah ridho dari kiai. Bukan cuma belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan agama ataupun negara ataupun umum, tapi kamu pun harus pandai mencuri hatinya kiai. Setuju, Neng? Mana yang santri? Mana yang santri? Belajar apa tidur? Gak ada santri. Karena ayah sendiri sebelum begini kan jadi santri. Cuman bedanya kalau kalian belajar di pesantren ngaji, kalau ayah ya cuci mobil, bagian di dapur, ngabdi sama kiai. Karena pernah suatu ketika Pak, saya diajak ngaji sama kiai saya, dan temenin ayah. Kemana? Kita pengajian katanya. Bawain kitab saya, dibawa kitab saya, bawa kitabnya kiai. Kiai mau ngajar di masjid lah, wilayah setempat. Begitu nyampe ke masjid, ternyata kata kiai, kamu gak usah ngaji dah. Lah, saya kan mau ikut kiai suruh mau ngaji, kenapa nggak boleh ngaji? Gak usah, kamu gak usah ngaji, kamu belajar mobil aja. Aneh apa enggak tuh? Aneh apa enggak? Saya sama kiai gak boleh ngaji, malah suruh belajar mobil. Udah itu apa yang terjadi? Karena saking asiknya ayah belajar mobil, lupa ngejemput. Lupa jemput kiai. Kiai pulang jam 11, saya latihan mobil sampai setengah 12 Pak. Lalu begitu saya sampai ke masjid, waduh sudah takut rasanya saya. Habis saya sama kiai ini. Masjid sudah gelap, lampunya sudah dimatikan. Mana pengok lagi mobilnya kiai rusak. Ya maklum belajar nabrak pohon. Begitu sampai ke pesantren saya sama supir tuh diajarin, supirnya kiai.
ente turun duluan deh, kata dia gitu. Karena tahu kiai ini galaknya luar biasa. Jangankan ke santri, anak ditendang-tendang beneran itu waktu zaman ayah mondok. Gampar beneran itu. Saya nggak berani turun, lampu sudah dimatiin, kiai duduk di depan rumah. Habis saya pikir begitu. Ternyata begitu saya turun, saya beranikan diri, ayah Yai, mohon maaf, saya lupa menjemput ayah Kiai. Karena saking asiknya belajar mobil, kata Kiai, ya sudah gak apa-apa, kuncinya taruh aja di dalam. Tapi ya itu mobilnya pengok, lampunya juga pecah, nggak apa-apa, pengok pecah besok bisa dibenerin. Luar biasa. Padahal beliau galaknya luar biasa itu. Tapi ketika perintah Kiai, semua tidak jadi ada masalah. Beda kalau kiai mobilnya nganggur, lalu kita bawa nggak disuruh pengok, habis kamu jangan ngomong itu. Nah mudah-mudahan santri Miftahul Manan, Pak Kiai punya ayam nggak dipotong gitu. Ada yang begitu mondok nggak ada. Jadi santri itu enak apa enggak Kiai? Makanya saya nggak pernah memposisikan saya ustadz, saya nggak memposisikan diri saya kiai. Karena sampai saat ini saya adalah santri. Jadi kalau saya ngomong salah malam hari ini, dimaklum, namanya juga santri. Makan ambil makanan kiai pantas? Kiai santri badar pantas? Pantas nggak? Justru yang heran ketika di pondok, santri yang nakal itu mayoritas dari kiai. Kenapa bisa demikian? Mungkin kalau yang nakal doanya dapat spesial dari kiainya. Saking nakalnya nih santri, Gusti tolong nih anak, jadikan anak yang soleh, barangkali seperti itu. Intinya apa? Keridhaan guru itu penting bagi santri. Bukan cuma pinter agama, tapi keridhaan ijazahnya seorang santri adalah ridho daripada kiai. Gak perlu punya santri banyak, sedikit tapi jadi menjadi penerus pondok pesantren Miftahul Manan ke depan. Itu lebih baik daripada banyak hanya cuma gabah. Betul apa betul? Santri ribuan, tapi tidak ada yang menjadi penerus. Tidak ada kebanggaan untuk kiainya, tidak ada kebanggaan untuk orang tuanya. Buat apa? Saya mau tanya Bapak yang hadir, pilih beras 1 liter atau dedek 2 karung? Tahu dedek? Dedek itu apa ya di sini ya? Huut. Ibu pilih huut 2 karung atau beras 1 liter? Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Guru saya, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, sebagai imam besar Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang ayah bawa. Beliau mondok bukan di tempat pesantren yang besar. Beliau mondok di Abah Kiai Haji Ma'ruf Siddiq Pasuruan. Nah, santrinya beliau cuma 2. Beliau mondok tidak ada niat mondok. Ngapain? Cari nomor togel. Ada yang nyari togel di sini? Mau tahu nomor besok yang keluar apa? Mau tahu nggak Pak? Wani Piro. Beliau punya santri 2, tapi dua-duanya jadi orang besar. Termasuk guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau punya santri cuma 1, tapi 1 mampu membawa ratusan santri dan jamaah di belakangnya. Hebat apa enggak tuh? Hebat apa enggak tuh? Apa yang membedakan wahai saudaraku adalah mahabbah. Betul? Adalah cinta mampu menembus jarak, ruang dan waktu. Ketika kau mencintai gurumu, ketika kau mencintai kiaimu, maka kebaikan yang Allah kasih kepada kiaimu akan sampai kepada santri yang mencintainya. Jasad jarang bertemu, jasad jarang ketemu, tapi karena ada mahabbah, karena ada kecintaan, maka ilmu kiai tanpa dipelajari bisa dimiliki oleh santri. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia kelak akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ibu, mau masalah ibu selesai? Yang punya masalah ngacung. Masalah apa? Utang. Mau masalahnya selesai? Mau apa tidak? Mau punya rumah bagus? Mau punya uang banyak? Mau punya mobil mewah?
ngandelin apa? Saya kasih tahu malam hari ini, hidupmu ingin berubah, rubahlah dengan cinta. Apa katanya? Cinta. Apakah itu cinta? Terus bertanya tanpa sengaja. Apa cinta, Bu? Cinta apa? Cinta, ya. Cinta itu mampu merubah segalanya. Maaf, ini ada guru kita, Hidayat ini orang rusak, ini bajingan, tukang mabok, tukang nyakitin istri, betul ya? Betul gak ini? Tapi karena ada kecintaan, mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada kiai, mahabbah di majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah turunkan hidayah bagi siapa yang mencintainya. Berubah, yang tadinya sholat malas jadi rajin sholat, yang tadinya gak mau wiridan, mau wiridan. Makanya yuk cintai kiai, cintai orang-orang alim, cintai orang-orang soleh. Dengan kau mencintai mereka, kehidupanmu akan berubah, terciprati barokah daripada orang soleh tersebut. Amin Allahumma amin Allahumma. Cinta, Bu. Dan cinta bukanlah sebuah ucapan, cinta adalah perbuatan. Kayak malam hari ini jamaah datang, yang dari Karangmangu, yang dari Luwung Gede Utara, jauh gak tuh? Pakai ongkos, mana hujan, betul nggak? Naik mobil losbak. Karena engkau cinta, hujan tidak kau hiraukan. Ongkos boleh jual entok jadi. Ada nggak? Ada nggak? Kamu bela-belain di tempat ini, maaf, kalau cuman karena ayah, engkau akan kecewa pulang di tempat ini. Karena aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Andaikan aku mampu membuat kalian jadi orang kaya, maka nggak perlu lama-lama ikut saya. Cukup 2 bulan saya bikin kalian kaya semua. Mau? Kaya apa? Kaya apa? Andaikan saya mampu punya mustajab doa, saya akan doa kepada Allah, ya Rabb, siapa saja yang mencintaiku, yang menginginkan kabul hajat, tolong ya Allah kabulkan hajatnya. Andaikan aku bisa. Maaf, jangankan kalian, aku tidak punya apa-apa, aku tidak memiliki apa-apa. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang terhormat, saya bukan orang hebat, saya bukan turunan orang-orang yang alim. Bahkan ibu bapak saya orang biasa-biasa saja. Jadi kalau kau melihat aku, maaf, tidak mungkin kau bisa sampai ke tempat ini. Tapi siapa yang menyebabkan kamu mau datang ke tempat ini? Siapa yang mendatangkan kalian ke tempat ini? Semua adalah Allah Subhanahu. Maka ilahi anta maksudi. Ketika kau melangkahkan kakimu datang ke tempat ini, tidak ada yang kalian tuju daripada bukan Kiai Wahab. Maaf, kalau kalian tujuannya Kiai Wahab, kecewa. Kenapa? Kamu duduk belum dikasih makan sampai sekarang. Udah dikasih makan? Udah. Betul nggak? Kalian nggak disapa dengan Kiai Wahab karena kebanyakan orang yang datang ke tempat ini. Tapi ketika kau niatnya kepada Allah, ya Rob, saya ikut mahabbah di majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Saya ikut bermahabbah duduk di pondok pesantren Miftahul Manan, karena saya yakin pondok pesantren adalah tempat mustajabah doa. Siapa yang duduk dan berdoa di majelis zikir, duduk dan berdoa di pondok pesantren, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kalian duduk mahabbah cinta saja di tempat itu. Selanjutnya urusanmu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Siap? Cinta, ya. Itu modal utama. Di akhirat pun mau ngandelin apa kita kepada Allah? Betul? Ngandelin sholat, ada tukang bakso lewat, nengok. Kalau nggak nengok keingetan, teng. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Bohong kalau sholat gak kedengeran tukang bakso lewat. Ngandelin puasa yang ditunggu cuman buka. Jam berapa ini?
ketemu jeruk buat buka, ketemu kolak buat buka. Puasanya hanya nungguin maghrib, nggak ada ikhlas, nggak ada tulus. Sodako, pilih-pilih, ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang dikasih 2.000, betul nggak? Mau masuk surga banget sia, bener nggak? Ngandelin sholat nggak bisa, ngandelin sodako nggak bisa, ngandelin puasa nggak bisa, ngandelin haji cuman selfie doang di sana di depan Ka'bah. Guys, ada yang begitu? Ada yang begitu? Lagi tawaf guys, kita mau orang non itu sebut aja. Kita berangkat haji hanya pamer saja, betul nggak? Hanya buat selfie, foto-fotoan saja, betul? Belum tentu menjadi haji yang mabrur. Tapi ada jalan lain menuju surganya Allah, adalah cinta, betul apa enggak? Orang yang bercinta akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Kamu cinta sama kiai malam hari ini, hidup kamu cinta kepada ulama, maka ketika kamu meninggal, kamu pun akan dikumpulkan bersama kiai. Enak apa enak? Enak apa enak? Nanti itu kita akan dijemput, ya, di alam kubur mau masuk ke alam akhirat. Kita dijemput di situ. Dijemput oleh siapa? Dijemput oleh utusan Allah sesuai dengan yang dicintainya. Ketika orang ini mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tentaranya Syekh Abdul Qadir Jailani menunggu kita di gerbang tersebut untuk dimasukkan ke dalam akhirat bersama dengan beliau. Amin Allahumma amin Allahumma. Saya orang rusak yai, saya orang banyak maksiat yai. Tumbuh cinta di hatimu, engkau akan diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka ayo kita perbaiki bareng-bareng. Malam hari ini kita kumpul, jangan sampai hanya kumpul doang, karena sia-sia apa yang kita lakukan, betul? Apa yang kita perbuat supaya ada manfaat. Sebelum ayah lanjutkan, mari luruskan niatnya. Kita sama-sama takarruban zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya datang ke tempat ini. Semoga dengan kedatangan saya besok pondok pesantren ini dirubah kepada pondok pesantren yang lebih megah lagi, lebih maju lagi, amin. Lebih sukses lagi, amin. Santrinya ditambah banyak oleh Allah. Masyarakat lebih banyak lagi yang percaya ke tempat ini. Al-Fatihah. Iman dan istiqomah di dalam dadanya masing-masing. Amin Allahumma. Udah enak nih, udah dikasih tahu. Jalan menuju ke surga cuma neraka. Ada jalan lain. Tahu ayah mau ingin nikung. Ya padahal nggak ada jalan lain. Jalan kalau kamu ingin ke surga, neraka ini harus kamu lewati. Kalau kamu ingin sampai kepada kemudahan, lewati kesulitan. Kalau kamu ingin sampai kepada kemuliaan, lewati hinaan itu. Ketika mampu melewati hinaan, mampu melewati kesulitan, maka kamu akan sampai kepada tujuan yang kamu tuju. Makanya bareng-bareng berjamaah tong sorangan wae. Jangan sendiri datang ke kiainya, sowan datang ke imamnya, sharing. Pak Kiai, Pak Ustadz, guru. Nih, kalau imam zikir kan beda dengan guru biasa jamaah. Jangan disamakan, kiai memang kiai. Tapi kalau pangkat berbeda, sama kayak polisi, ada satlantas, ada juga bagian bareskrim, betul nggak? Sama kiainya tapi tugas berbeda. Ada guru, ada mursyid. Kalau mursyid adalah orang yang menyambungkan ruhani kepada Allah. Kalau guru hanya memberikan ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama, maka yang belum punya mursyid, buru-buru cari mursyid yang bisa bimbing ruh, yang pulang nanti ke hadapan Allah, jasad atau ruh? Jasad atau ruh? Ruh. Kalau jasad ini kan sering saya bilang pengajian di mana-mana, ngon
ngontrak, ini kan cuma ngontrak. Selama kita di dunia ya ini saya pakai. Ketika habis kontraknya ya kembali ke tanah. Betul apa tidak? Yang kembali kepada Allah ruh. Jangan sampai kita pulang salah pulang. Betul apa betul? Ini khusus yang umur 50 tahun hati-hati. Yang 60 tahun, yang 70 tahun, hati-hati. Jangan kita pulang nekat. Gak tahu alamat, gak tahu tujuan, pulang aja. Betul apa enggak? Cari guru, murabbir ruh, cari ya waliyan mursyida, cari guru. Ada majelis zikir, duduk di situ apa saja silahkan. Yang cocok dengan aku gabung dengan zikir manakib. Di sini banyak imam-imam manakib. Tepuk tangan. Ini banyak. Ada Kiai Wahab, ada Kiai Ahmad, ada Kiai Ustaz Sarif, ada Kiai Dayat Cilibur, ada banyak lah ya. Ini banyak imam manakib di sini. Ada Ustaz Ma'arif, ada Ustaz Urip dari Bojong, banyak imam-imam manakib. Tapi ingat, makmumlah terlebih dahulu. Jadilah kamu orang yang bersama Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa, ikutlah bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka mereka itu akan menyampaikan kita kepada Allah. Kenal sama Allah? Kenal sama Allah? Enak ya? Betul apa enggak? Kenal sama Allah itu enak. Kenapa enak? Karena kita pasti berada dalam posisi masing-masing. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita tidak iri dengan tetangga, kita tidak iri dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu ini bagianku, ini porsiku. Paham? Nah, di sini zikir, di sana, di mana-mana selalu terus berzikir itu perintah Allah, dalilnya dalam Al-Quran. Sama-sama. Di sini zikir, di sana zikir, di mana-mana berzikir itu perintah Allah, dalilnya dalam Al-Quran. Di sawah zikir, di rumah di majlis, di masjid, di mana-mana terus berzikir, dalilnya Al-Quran, dalilnya. Kalau nggak zikir lain lagunya bu. Di dia bingung, di ditu, di mana-mana selalu bingung. Lamun terzikir yang ada duit wae, betul nggak? Selalu mencari duit padahal nggak ada yang buang. Ke Jakarta duit bumi ayu, di Brebes unu mijen, mau dikejar duit apa ngejar duit? Mau dikejar duit atau ngejar duit? Coba jawab bu, ibu mau dikejar duit atau ngejar duit? Yang enak dikejar duit, asal jangan dikejar anjing. Alhamdulillah. Ya dunia ukhdumi liman khodamani, kata Allah. Hei dunia, layanilah orang yang melayani aku. Alias apa? Takwa kepada, dikasih miskin ridho, susah dagang bangkrut, dihina orang, dimuliakan, disanjung. Ketika sudah ridho maka kamu akan diridhoi oleh Allah.